Selamat malam pemirsa. Narasi ratusan triliun uang pemerintah pusat dan juga daerah yang ditimbun di perbankan akhirnya memantik polemik antara Gubernur Jawa Barat dan juga Menteri Keuangan. Apalagi Pak Purbaya bertanya-tanya atas nama rekening siapakah uang ini disimpan. Dan pemirsa, pekan ini Top Report juga akan menyoroti kinerja pemerintahan Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dan penyerahan uang pengembalian kerugian negara sebesar 13 triliun rupiah menjadi prestasi tersendiri. Anda bisa berpartisipasi dalam jajak pendapat Top Report yang kami lakukan setiap hari Kamis melalui akun media sosial X @metro_tv dan juga akun Instagram kami @metro_tv pemirsa. Dan berikut Top Report selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, dua fungsi utama anggaran belanja pemerintah adalah alokasi dan juga distribusi. Fungsi alokasi bertujuan mencapai pemerataan pembangunan, sedangkan fungsi distribusi adalah untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tentu kedua fungsi ini tidak bisa mencapai sasarannya bila uangnya hanya disimpan di bank. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun menyentil Pemda. Anggaran harus cepat dicairkan untuk membiayai pembangunan dan juga mengungkit roda perekonomian. Niat baik, hasilnya belum tentu baik. Pengungkapan timbunan uang pemerintah di bank akhirnya menjadi polemik. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Ratusan triliun uang pemerintah daerah yang terparkir di bank kini menjadi sorotan. Ratusan triliun uang yang disimpan di dalam bank memberikan kesan uang Pemda berlebihan. Karena jumlahnya melebihi kebutuhan, uang Pemda itu lalu disimpan. Isu ini cukup mengejutkan, sebab beberapa waktu lalu ramai-ramai Pemda memprotes pemangkasan anggaran. Awal tahun ini, isu pemangkasan dana transfer ke daerah membuat gaduh negeri ini. Sektor infrastruktur disebut menjadi sektor yang paling terdampak instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Jadi publik cukup terkejut saat Menteri Keuangan menyebut pemerintah daerah justru kelebihan uang, bukan kekurangan uang. Buktinya pada bulan Agustus lalu, uang Pemda yang parkir di bank komersil mencapai 254 triliun rupiah. Tahun depan anggaran ada efisiensi, di mana anggaran ke daerah saya kurangin. Mereka datang ke saya marah-marah, wah kenapa dipotong, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini. Mereka nggak kekurangan uang, bahkan kelebihan. Coba Anda lihat, pemerintah daerah tuh, yang di bawah pemerintah pusat tuh, terus itu geser kanan dikit. Itu sekarang bulan Agustus punya 254 triliun, nganggur di perbankan mereka, di bank-bank daerah. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya mendapat respon beragam. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengakui ada duit Pemprov DKI yang kerap mengendap di bank daerah sebesar 14 triliun rupiah. Pram berjanji uang belasan triliun itu akan diproduktifkan untuk percepatan pembangunan kota Jakarta. Berkaitan dengan uang daerah yang mengendap di bank-bank, termasuk di Bank Jakarta, saya sudah meminta, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, termasuk mudah-mudahan DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta seperti pembicaraan terakhir yang rencananya 10 triliun, pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik. Sebaliknya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membantah ada duit Pemda yang parkir di bank. Rabu pekan ini, KDM bahkan mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk mengklarifikasi soal duit Pemprov Jabar sebesar 4 triliun rupiah yang disebut Purbaya parkir di bank. Karena Pak Mendagri menyampaikan bahwa data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jabar. Kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. Berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, 10 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan per September adalah Provinsi DKI Jakarta 14,68 triliun rupiah, Provinsi Jawa Timur 6,84 triliun rupiah, Kota Banjarbaru 5,17 triliun rupiah, Provinsi Kalimantan Utara 4,7 triliun rupiah, Provinsi Jawa Barat 4,17 triliun rupiah,
Kabupaten Bojonegoro 3,6 triliun rupiah, Kabupaten Kutai Negara 3,2 triliun rupiah, Provinsi Sumatera Utara 3,1 triliun rupiah, Kabupaten Kepulauan Talaut 2,62 triliun rupiah, dan Kabupaten Mimika 2,49 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya menepis alasan bahwa duit Pemda yang disimpan di bank adalah kas daerah. Pasalnya data menunjukkan simpanan Pemda di bank tiap akhir tahun selalu besar. Lihat Desember 2024, mereka punya 92 triliun, itu yang gak sedikitnya. Nganggur, artinya nggak dipakai tuh. 2023 Desember, lihat tuh 103,9 triliun. Jadi harusnya kalau saya potong pun nggak apa-apa. Harusnya, tapi mereka protes, wah uang saya kurang, saya nggak tahu ditaruh di mana uang itu. Dalam bentuk apa, simpanan siapa. Tapi nanti akan saya periksa. Berdasarkan data di paparan Menteri Keuangan Purbaya, jika dilihat berdasarkan jenis simpanan, pada Agustus 2025, uang pemerintah yang disimpan dalam bentuk giro sebesar 357 triliun rupiah, tabungan 10 triliun rupiah, serta simpanan berjangka 285 triliun rupiah. Adapun duit Pemda yang mengendap di perbankan tersebut dibagi lagi menjadi dua, provinsi sebesar 61 triliun rupiah dan kota atau kabupaten 193 triliun rupiah. Pencatatan Kementerian Keuangan dilakukan setiap akhir September sejak 2021. Pada 2021, dana mengendap tercatat sebesar 194 triliun rupiah, lalu melonjak naik menjadi 223,8 triliun rupiah pada 2022. Angka tersebut turun menjadi 211 triliun rupiah pada 2023 dan kembali turun ke 208 triliun rupiah pada 2024. Namun tahun ini kembali melonjak mencapai 234 triliun rupiah dan menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Tidak heran bila Menteri Purbaya bertanya-tanya, duit itu ditaruh di rekening siapa? Kini giliran Gubernur Jawa Barat yang menepis kecurigaan Menteri Keuangan Purbaya. Pasalnya uang Pemprov Jabar disimpan dalam rekening giro, bukan deposito. Uang itu tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito. Dan saya pastikan tidak ada deposito pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengendapkan uang. Apabila ada pejabat Pemprov, pengelola keuangan, diam-diam membuat sertifikat deposito tanpa sepengetahuan saya. Kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali, itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih data punya siapa, punya Pemda, depositonya jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain. Kementerian Dalam Negeri akhirnya turun tangan menengahi. Wamendagri menegaskan tidak ada kepala daerah yang sengaja menahan dana untuk mendapat keuntungan bunga. Nah, jadi semua dana-dana yang belum terpakai atau yang lebih tadi, itu kan tersimpan di RKUD, di rekening kas umum daerah begitu. Apapun alasannya, menahan uang pemerintah berdampak negatif pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Anggaran negara harus produktif, merupakan doktrin dari Menteri Keuangan Purbaya. Sejak menjabat, Purbaya rajin untuk membangunkan uang-uang pemerintah yang tertidur lelap di perbankan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan jenis simpanannya, di mana uang pemerintah sebesar 653 triliun itu tersimpan dalam bentuk giro sebesar 357 triliun, dalam bentuk tabungan sebesar 10 triliun, dan dalam bentuk simpanan berjangka sebesar 285 triliun rupiah. Lantas, kemanakah bunga uang ratusan triliun itu? Dari Jakarta, Insan Suwardi, Dani Wijayanto, Metro TV. Pemirsa Mata Ekonomi Keynes menyebutkan belanja pemerintah memiliki multiplier effect dan artinya setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah bisa meningkatkan output ekonomi secara berlipat-lipat. Lalu apa jadinya bila reda perekonomian, bila dana pemerintahan justru ditahan? Aksi dari Menteri Keuangan Purbaya mengungkap ratusan triliun uang Pemda yang ditimbun di perbankan akhirnya memicu polemik dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, dan kita langsung akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indef ada Mbak Esther Sri Astuti. Mbak Esther, selamat malam. Malam, Mas Alka. Iya, Mbak, jika kita cermati bersama polemik antara Pak Purbaya dengan Kang Deddy ini, menurut Anda argumen siapa yang lebih valid? Ya, sebenarnya ini kan polemik data endapan dana Pemda di bank ini kan sudah lama ya. Ini mencuat saja pada tahun 2025. Padahal sebenarnya
ini sudah lama. Tahun 2022 Bu Sri Mulyani pada saat itu masih Menteri Keuangan juga mengeluh gitu ya, bahwa pemerintah daerah ini masih saja lambat dalam merealisasikan belanja daerah gitu ya. Ini tercatat statement Ibu Sri Mulyani ya tanggal 31 Mei 2022. Di mana ada sekitar 253 triliun dari belanja Pemda ini yang mengendap. Nah, kemudian pada tahun 2025 ini Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan juga mengungkapkan bahwa masih ada dana endapan Pemda di bank sekitar 234 triliun juga gitu ya. Itu sih Mas. Jadi ini bukan hal yang baru gitu. Iya, artinya ini terjadi beberapa tahun, tidak tahun ini saja, tapi kenapa polemiknya baru muncul saat ini, Mbak? Ya mungkin karena Pak Purbaya kan sebagai media darling gitu ya. Jadi apa yang ditanya wartawan, jurnalis, ya beliau ungkapkan saja gitu. Iya, iya, Itu iya. sih Mas. Iya. Mbak, terkait dengan awal tahun kemarin kalau kita lihat Pemda ini banyak yang menggeruduk Kementerian Keuangan, ribut-ribut soal efisiensi pemangkasan transfer ke daerah ini. Mereka berkilah katanya ini penyebab terganggunya pelayanan publik, terus banyak sekali proyek pembangunan yang macet dan lain-lain. Tapi ternyata uangnya ini justru mengendap di parkir di bank, bahkan ada yang mencapai belasan triliun rupiah. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, jadi nah ini adalah trigger ya kenapa Menteri Keuangan ya dalam hal ini Pak Purbaya itu mengungkap data data endapan dari Pemda ya, dana Pemda yang ada di bank. Karena beliau kan waktu itu mengungkapkan bahwa TKDD ini akan dipotong. Nah, karena para kepala daerah itu mendatangi kantor beliau, terus kemudian Pak Purbaya mengungkapkan, loh ini loh dananya masih mengendap, makanya beliau mengatakan bahwa oh ini perbaiki dulu belanjanya gitu kan. Nah ini adalah dasar ya pengambilan keputusan kenapa TKDD dipotong gitu. Iya, iya. Artinya tidak benar Pemda kekurangan uang dan itu alasan penyebab roda pembangunan terganggu di pemerintah daerah? Kemungkinan ada seperti itu karena kalau kita lihat kenapa dana yang dari Pemda ini mengendap di bank itu sampai ratusan triliun ya. Pertama ya kalau kita lihat ya ini base empirical study mengatakan bahwa ada keraguan pada saat perencanaan ya dari Pemda. Jadi misalnya pada saat perencanaan itu ditetapkan program A dengan alokasi anggaran sebesar berapa rupiah gitu kan. Nah kemudian ketika merealisasikan itu ada keraguan-raguan atau ada hambatan gitu ya misalnya. Nah yang kedua mungkin juga ada kurang pemahaman ya dari aparat Pemda misalnya dalam menerapkan regulasi gitu. Apakah ini program ini akan dibidding atau swakelola tipe A, B, C, D, tipe 1, 2, 3 gitu ya. Jadi itu juga memperlambat ya realisasi dari belanja. Kemudian yang ketiga itu ada keterlambatan ya dalam pelaksanaan program itu mungkin juga kalau ini program harus dilelang tentunya juga takes time juga gitu ya. Nah, sehingga penyerapan anggarannya itu jadi lebih lambat gitu. Nah, ya, dan yang itu keempat semua itu semua Mbak Esa yang menyebabkan mending uangnya diparkir di bank. Nah, untuk sementara mungkin diparkir di bank dulu gitu ya, dengan proses yang tadi tax time tadi gitu. Kemungkinan seperti itu. Iya, Mbak Esa, jika Anda lihat, apakah ada kaitan uang pemerintah yang diparkir ini dengan target pertumbuhan ekonomi 8% yang menjadi concern dari Pak Purbaya? Pasti.
Karena belanja pemerintah dalam hal ini adalah belanja modal ya terutama itu mendrive pertumbuhan ekonomi. Ketika belanja pemerintah itu berkurang, maka potensi terjadi pelambatan ekonomi itu akan terjadi gitu ya. Nah, itu sudah ada dalam teori ekonomi gitu. Nah, sehingga peran dari belanja pemerintah ya terutama belanja pembangunan atau belanja modal itu sangat diperlukan untuk memberikan ya multiplier effect yang ada di masyarakat. Jadi fungsi dari belanja pemerintah ini sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi. Dan itu tidak terjadi selama beberapa tahun terakhir yang sangat menghambat pertumbuhan ekonomi kita. Mbak Esa, kita akan berbincang lebih banyak lagi terkait dengan polemik uang mengendap di bank ini pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya bertanya-tanya atas nama siapakah rekening yang menampung ratusan triliun uang Pemda ini, dan Pak Purbaya ini akan memeriksa lebih lanjut. Selengkapnya untuk Anda usai. Nah, jadi semua dana-dana yang belum terpakai atau yang lebih tadi itu kan tersimpan di RKUD, di rekening kas umum daerah begitu. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami akan mengulas bagaimana uang endapan dari Pemda dan juga pemerintah yang mengendap di bank. Kami akan terus membahasnya kali ini dengan peneliti NDEF. Ada Mbak Asih di sana. Selamat malam Mbak, masih bergabung sama kami Mbak Esther? Masih Mas Alka. Mbak, iya kalau kita cermati KDM bilang bahwa bank kan sekaligus menjadi kas daerah, jadi wajar kalau isinya banyak. Sementara Kang Bima Arya ini bilang uang Pemda yang ngendap itu karena proyek memang belum jalan dan biasanya bulan-bulan akhir tahun ini yang sebentar lagi akan cair. Tapi Pak Purba bilang tiap akhir tahun kok selalu ada timbunan duit di Pemda di bank ini, dan ini sudah menjadi perhatian dikala Bu Sri Mulyani. Mungkin Bu Sri Mulyani tidak melihat ini sebagai hal serius yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti itu, Pak? Ya, saya rasa yang namanya Menteri Keuangan itu pasti tahu ya bahwa belanja pemerintah itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Makanya waktu itu Bu Sri Mulyani juga mengatakan ini kenapa lambat realisasi anggarannya, realisasi belanjanya gitu kan. Nah, sehingga baik itu Bu Sri Mulyani maupun Pak Purbaya saya rasa tahu betul. Makanya mereka beliau-beliau itu juga ini mendorong ya, berusaha mendorong bahwa belanja ini harus lebih multiplier effect ke masyarakat gitu. Nah, namun terlepas dari itu Mas, saya rasa adanya polemik data ya, entah dari kepala daerah atau dari kementerian, itu harusnya bisa dibuktikan sih. Kan ini kan dasarnya adalah laporan Bank Indonesia, ya tinggal diminta saja laporan Bank Indonesianya. Dan kalau yang namanya laporan perbankan itu kan sangat detail, siapa individu atau instansi ya yang mengendapkan ya, apa itu dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk deposito atau dalam bentuk giro. Nah, ini kan bisa ditelusuri gitu loh. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat lagi ya, ada nih yang ketidaksinkronan antara data Pemda dengan data kementerian. Ini sebenarnya kan bisa lagi-lagi bisa minimalkan dengan kalau datanya itu terintegrasi ya, semua data terintegrasi. Jadi tidak ada dusta di antara kita gitu loh. Jadi itu. Jadi karena pada dasarnya kalau delaying disbursement ya, menunda realisasi belanja pemerintah, maka potensi terjadinya kelambatan perekonomian itu sangat mungkin terjadi. Nah, karena dana yang seharusnya digunakan untuk menggerakkan ekonomi lokal itu justru hanya berputar pasif ya di bank-bank di daerah gitu. Nah, ini kan berarti ada idle money ya.
sehingga tidak menghasilkan multiplier effect baik. untuk daerah tersebut. Baik, gitu, Mbak Mas Esa, ini Hanta. ada uang ratusan triliun, tepatnya 653 triliun yang disimpan dalam berbagai bentuk, ada giro, tabungan, dan juga simpanan berjangka. Apa yang tadi Anda sempat nyentil sedikit, apakah Anda melihat ada indikasi oknum pejabat yang berburu bunga bank di sini dalam tanda kutip? Kemungkinan itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Nah, kita tadi kan sudah saya ungkapkan berbagai alasannya kenapa ada endapan dana Pemda ya ratusan triliun di bank gitu. Jadi sebenarnya semuanya itu bisa terjadi. Tapi semuanya itu bisa ditelusuri karena ini kan datanya kan data aliran keuangan ya, laporan keuangan yang ada di Bank Indonesia dan sangat jelas gitu ya, di mana ditaruh dan siapa yang menyimpan itu Tapi sudah jelas Mbak gitu. Esa, kalau bunga bank tersebut ternyata digunakan untuk operasional pemerintah, membayarkan gaji ASN tersebut sah-sah saja ini? Saya juga melihat bahwa kemungkinan untuk adanya rise ya, mendapatkan bunga bank ya dari simpanan tersebut itu ada, itu bisa digunakan untuk tambahan PAD juga bisa, atau digunakan untuk tambahan belanja juga bisa, atau untuk keamanan juga bisa. Karena kan tidak mungkin ya, memang yang tadi dikatakan Gubernur Jawa Lain Barat cerita ya, Mbak tidak kalau mungkin ternyata uang bunga bank bukan tersebut diberangkas. larinya ke rekening pribadi. Apakah Anda indikasi itu? Nah, itu juga bisa ditelusur. Jadi semuanya tuh bisa ditelusuri, Mas, gitu. Kan kita punya instansi ya yang berwenang untuk melihat Iya, aliran keuangan kemana iya. saja, berapa saja itu bisa ditelusuri gitu. Itu sih, Iya. Mas. Apa benar Mbak ada narasi yang menyebut bahwa bunga rekening Pemda ini untuk nombokin kekurangan anggaran tadi? Kalau kita telis lebih jauh dari tadi kita diskusi. Ya, kalau dari narasinya dari tahun 2022 itu kemungkinan itu juga bisa dijadikan alasan ya kenapa dana Pemda ini mengendap di bank gitu. Selain tadi ada keterlambatan ya karena sistem lelang, karena Iya, iya. sistem Betul, betul. buka anggaran kan Betul. kadang-kadang nih Baik, pemerintah pusat membuka anggarannya juga terlambat gitu ya. baik, Seperti baik, tahun ini baik. saja di awal efisiensi kan cut sana, cut budget ini, tapi ketika sudah berjalannya waktu, ini ekonomi melambat, terus kemudian Iya, dibuka gitu ya, baik, dan sehingga terjadi ya tiap akhir tahun itu ada baik, baik. penumpukan Mbak Esa, dan orang Mbak Esa, kejar-kejaran gitu. iya. Mbak Esa dengan segala dinamikanya, polemik ini, apa saran dan solusi dari Anda? Singkat saja. Ya, pertama harus ada pola insentif dan disinsentif. Kasih insentif buat Pemda yang memang belanja daerahnya itu punya daya ungkit yang besar untuk masyarakat gitu. Nah, kasih disinsentif ya, misalnya denda atau apa gitu ya, buat Pemda yang parkir uangnya di bank gitu, sehingga multiplier effect-nya tidak terjadi. Nah, yang kedua, jadi di sini juga harus ada tinjau ulang ya mekanisme dari penyaluran transfer dana ke daerah agar lebih efisien. Jadi tadi kalau prosedurnya lebih panjang kan pasti take time gitu ya. Dan yang ketiga, reformasi kelembagaan ini harus karena kalau hal ini diulang-ulang ya maka akan terjadi berulang-ulang gitu kalau tidak dilakukan reformasi kelembagaan sehingga realokasi anggaran ya itu harus ke belanja produktif gitu harusnya ya. Jadi percepatan pemanfaatan dana transfer daerah ya kedepannya harus based on key performance indicator. Misalnya Baik, Rp1 yang digelontorkan itu menghasilkan baik, apa? Apakah baik, menghasilkan pengentasan kemiskinan atau pengurangan ketimpangan ekonomi dan seterusnya. baik, Demikian baik. dari saya, Mas Baik, Anta. terima kasih Mbak Esa telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.